Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Dari bab 1181 sampai bab 1185 di channel Dongeng Donghua. Bab 1181. Keterampilan kombinasi baru. Baru saja, Qian Weining juga mengatakan bahwa orang ketiga tidak dapat diketahui percakapan malam ini. Akibatnya, mereka berdua muncul di balik tirai, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Menghadapi keraguan Qian Weining, Chen Jingsu tidak mengakui atau menyangkalnya. Lagi pula, dia ingin membuat Qian Weining bingung. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Qian Weining, jika seseorang ingin membunuhnya dengan hati yang teguh, maka Ren Xiaosu merasa bahwa organisasi juga dapat merelaksasi beberapa kondisi dengan benar. Lagi pula, Kamerat Mego membutuhkan timnya sendiri. Malam itu Mei Ge dan Chen Jingsu keduanya kembali secara terpisah, sementara Qian Weining diminta oleh Ren Xiaosu untuk tinggal di kamar. Ren Xiaosu melakukan ini sepenuhnya untuk mencegah Qian Weining tiba-tiba bertobat setelah kembali pada malam hari, dan kemudian berlari untuk memberitahu. Akibatnya, Qian Weining berdiri di kamar selama 1 malam, menyaksikan Ren Xiaosu tertidur. Pergilah, dia tidak berani. Atau hanya menyerang saat Ren Xiaosu sedang tidur, dan kemudian menyerahkan pemuda ini untuk pantas. Dia tidak berani. Pada malam hari, perasaan berdebar masih ada, dia selalu merasa bahwa dia menghadapi keberadaan yang sangat berbahaya, meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain begitu menindas pada usia ini. Pagi-pagi keesokan paginya, semua orang mendengar bel dan mengenakan jubah merah dan berjalan menuju Katedral Winston. Ksatria Lagu mengatakan kepada kota kemarin sore bahwa upacara peringatan akan diadakan di pintu masuk katedral hari ini. Upacara akbar ini, hampir semua orang dari kota Winston akan datang untuk berpartisipasi. Semua orang mengenakan jubah merah, seperti semburan merah mengalir ke arah gereja. Ren Xiaosu berbisik, berdiri sekitar beberapa ratus meter dari gereja, apakah Winston tahu misi karavanmu? Aku tahu, Qian Weining menjawab di sebelah Ren Xiaosu, melihat kembali kepada Tuhan. Setelah keluar dari Vadus, para ksatria Ordo Suci membantu membersihkan semua bandit. Yah, jangan terlalu terkejut ketika sesuatu terjadi dalam sekejap, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, hari ini adalah waktunya bagimu untuk membuat nama. Ingat, jangan mencoba melarikan diri, kamu tahu konsekuensinya. Qian Weining membeku sejenak, apa maksudmu, Tuan? Kamu akan mengetahuinya nanti, kata Ren Xiaosu. Pagi ini, Ren Xiaosu tidak membiarkan Mei Ge dan Chen Jingsu dan yang lainnya mengikutinya, tetapi menjelaskan kepada Chen Jingsu untuk membantu Mei Ge bersembunyi. Setelah ia menemukan bahwa seseorang langsung pergi ke pos untuk mencari, ia akan bersembunyi dan menunggu penyelamatannya. Ketika Ren Xiaosu menjelaskan masalah ini, Mei Ge hampir menduga bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di kota ini. Pada saat ini, keluarga Berkeley tidak muncul di luar katedral. Orang yang bertanggung jawab atas upacara tersebut adalah pemilik Winston, yang juga berdiri di sebelah penyihir, dan elit dari 36 ksatria-ksatria. Pemilik Winston memandang orang-orang, seseorang diam-diam memanipulasi kekuatan iblis beberapa hari yang lalu dan menyerang orang percaya yang saleh dan penyeleksi dewa di kota Winston. Kami mengikuti instruksi para dewa untuk menemukan setan di balik layar. Dan bunuh dia. Petik 2. Dengan mengatakan itu, seseorang keluar dari gereja membawa sebuah kotak kayu. Begitu kotak dibuka, itu berisi kepala penyihir Kyle. Tengkorak itu direndam dengan kapur, sehingga terlihat sangat pucat. Orang-orang berangsur-angsur mendidih ketika mereka melihat kepala mereka, tetapi pemilik Winston mengarahkan tongkat itu ke tanah, bunyi yang tumpul itu seperti menggedor hati setiap orang. Membuat semua orang diam. Pemilik Winston berkata dengan sungguh-sungguh, Anda mungkin pernah mendengar bahwa di kota Vadus
Para dewa telah menurunkan kemauan mereka untuk membuat keluarga berkelahi bertanggung jawab atas penghapusan iblis di utara. Sekarang iblis telah muncul kembali di bumi, keluarga Winston saya sebagai hamba para dewa, ikuti kiri dan kanan. Ren Xiaosu cemberut, orang-orang di negara sihir ini suka berbicara tentang Tuhan, dan semua omong kosong akan melayani politik. Jelas sekali bahkan orang salah, tapi dewa iblis macam apa ini? Penyihir hebat Kyle benar-benar salah ketika dia jelas meninggalkan Gen City, dia mengatakan bahwa dia akan secara pribadi menghukum Ren Xiaosu dan Mego. Dan hasilnya menjadi perjalanan yang mengalahkan diri sendiri. Pada saat ini, pemilik Winston mengedipkan mata ke penyihir di sekitarnya, dan 10 penyihir di sampingnya melemparkan mantra mereka dengan mata penglihatan nyata pada saat yang sama. Sebuah tirai api samar menyelimuti pemilik Winston, semua orang berseru ketika mereka melihat keajaiban, dan Ren Xiaosu hampir senang melihat pemandangan ini. Yang jelas adalah mencegah tamparan di wajah. Lord Winston merasa lega ketika tirai api selesai. Dia tersenyum dan berkata kepada orang-orang, setelah kami membunuh iblis, para dewa memberi kami sihir baru sebagai hadiah. Kembalilah kepada kami lagi. Untuk mengatakan bahwa kelompok dukun ini benar-benar tidak tahu malu, itu jelas merupakan ilmu sihir monolitik yang telah disembunyikan sejak lama. Dan sekarang tiba-tiba diambil dan dikatakan sebagai hadiah dewa. Sepertinya saya merasa berada di tirai api, jadi saya tidak mungkin dipukuli sebelum berani mengatakannya. Ketika orang-orang menyimak channel Dongeng Donghua dan mendengar bahwa mereka disukai Tuhan lagi, mereka mulai bersorak dan melompat. Ren Xiaosu sedang memikirkan negara penyihir. Di mana ada wajib belajar 9 tahun, orang-orang ini tidak akan percaya omong kosong ini. Pemilik Winston bersorak keras, Tuhan menyertai kita. Kata-kata belum jatuh. Orang-orang yang memandangnya membuka mulut mereka satu persatu. Semua orang menyaksikan pintu bayangan tiba-tiba terbuka di dalam tirai api, dan tangan kanan dewa dalam rumor datang lagi. Tersentak. Pemilik Winston dihidupkan oleh tamparan selama 2 kali. Aku mendoakanmu kebahagiaan, bisik Ren Xiaosu. Pada saat berikutnya, kepala keluarga Winston mengeluarkan 2 garis air mata, dan orang-orang terkejut, apakah dewa itu begitu kuat? Mengapa Uskup Agung menangis? Lihatlah apa yang kamu katakan, jika para dewa tidak kuat, bagaimana mereka bisa menjadi dewa? Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa kombinasi keterampilan barunya benar-benar sombong. Tidak peduli siapa penggemar yang menangis, tidak ada yang mau menangis. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah Anda kuat atau tidak. Biarkan saja Xiaosu ingin Anda bahagia. Qian Weining perlahan menoleh untuk melihat Ren Xiaosu dengan mata yang luar biasa. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari mengapa dia menangis. Dan juga tahu apa yang terjadi pada 5 tamparan di depan Katedral Vadus. Pada saat ini, pemilik Winston juga tidak tahu. Dia pikir dia orang yang sangat kuat, jadi dia tidak akan menangis bahkan jika dia ditampar. Namun, pada saat ini, air matanya tidak bisa berhenti. Lord Berkeley, yang telah berdiri di katedral, mencibir setelah melihat pemandangan ini, dan dia perlahan berjalan keluar dari katedral dengan ksatria yang terbakar di belakangnya. Michelle Grantham Berkeley memandang pemilik Winston dan berkata, apa bagusnya menangis? Pemilik Winston. Segera setelah itu, kepala Berkeley dengan muram berkata kepada para ksatria yang terbakar, gali aku para pelakunya. Ren Xiaosu memandang Qian Weining dan berbisik, kamu bisa melaporkanku, tapi aku tidak bisa menjamin keselamatan hidupmu. Tentu saja kamu juga bisa tetap diam, dan kamu akan menjadi milikmu sendiri sejak itu. Selanjutnya, dapat diduga bahwa Burning Knight akan menyelidiki semua orang yang hadir untuk mengejar si pembunuh. Qian Weining tiba-tiba mengerti apa yang disebut nominasi Ren Xiaosu itu. Dia tidak membutuhkannya untuk membunuh siapapun, juga tidak perlu melakukan apa-apa. Dia hanya perlu tetap diam sekarang, dan dia tidak akan pernah bisa kembali ke Burning Knight. Karena Burning Knights tidak akan menampungnya sebagai seorang ksatria bernoda. Setelah kejadian ini, tidak peduli apakah Qian Weining setia atau tidak, dia tidak bisa lagi kembali. Bab 1182. Kebahagiaan yang berbeda. Keluarga Berkeley tampaknya telah mempersiapkan segalanya untuk upacara peringatan hari ini, ketika pemiliknya memerintahkan pencarian si pembunuh.
Anggota Burning Knight yang terbentuk segera mengepung kerumunan. Para prajurit, bersenjatakan tombak, dibagi menjadi ratusan skuadron, menghalangi semua persimpangan di dekat katedral. Ada puluhan ribu orang yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan ini. Skala ini sangat besar, dan antrian merah panjang bahkan menyebar di beberapa jalan. Orang-orang berkerumun di bahu-membahu, dan beberapa menyaksikan para ksatria dikelilingi oleh kuda. Anehnya, para ksatria yang terbakar ini dikelilingi oleh mereka bahkan membawa banyak petugas pendaftaran rumah tangga perkotaan. Mereka mengatur keluar di kedua sisi timur dan barat, dan semua tempat lain dikelilingi, dan tidak ada pintu masuk atau keluar yang diizinkan. Dan setiap tanggungan yang telah meninggalkan dari timur dan barat harus melewati pemeriksaan petugas pendaftaran rumah tangga. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara penyihir tertinggal, sistem pendaftaran rumah tangga sangat ketat bahkan pada zaman kuno sebelum bencana. Ini adalah dasar untuk sistem mundur untuk mengelola orang-orang. Misalnya, jika karavan menuju utara, mereka harus membawa dokumen yang ditandatangani oleh petugas pendaftaran rumah tangga, sehingga mereka dapat tinggal di pos dan hotel dengan lancar. Tentu saja, aturannya seperti ini, tetapi orang-orang yang menerapkan yang berikut ini tidak serta-merta begitu ketat. Ketika sistem registrasi rumah tangga pertama kali disempurnakan pada tahun-tahun awal, semua orang cukup berhati-hati. Kemudian, setelah beberapa dekade, ketika tidak ada yang memeriksa, semua orang membuka mata dan menutup mata. Lagi pula, tidak ada yang lebih serius. Nama, alamat, nomor warga. Petugas pendaftaran rumah tangga saling mengecek. Setelah rumah tangga melaporkan informasi pendaftaran rumah tangga, petugas pendaftaran rumah tangga segera mencari informasi untuk pengambilan. Namun, cita-cita itu indah, dan kenyataannya kurus. Kepala rumah tangga berkelahi menyambar petugas pendaftaran rumah tangga ini untuk merencanakan menyaring orang-orang dengan motif tersembunyi. Akibatnya, petugas pendaftaran rumah tangga dengan malu-malu menemukan bahwa pekerjaan pendaftaran rumah tangga mereka dalam beberapa tahun terakhir telah terlalu lalai. 6 dari 10 tanggungan ini tidak ada dalam daftar. Penurunan suatu negara bukan hanya karena keterbelakangan teknologi, misalnya ada masalah di negara penyihir. Birokrasi yang berlebihan, politik yang malas, mekanisme produksi yang terbelakang, dan sistem pengawasan lokal yang terbelakang. Setelah menemukan masalah ini, keluarga berkelahi mencibir pemilik keluarga Winston. Dulu saya berpikir bahwa Anda harus menjadi bakat yang bisa menjadi satu-satunya, tetapi sekarang Anda menemukan bahwa Anda adalah bale yang bahkan tidak bisa mengelola urusan pemerintahan. Tidak heran Anda Winston nyanyian Cavaliers keluarga tidak baik. Saya tidak berpikir Anda bisa melakukannya tidak hanya dalam urusan pemerintahan, tetapi juga dalam memperbaiki urusan militer. Petik 2. Belum lagi, 6 kabupaten selatan yang dikendalikan oleh keluarga berkelahi memang jauh lebih baik daripada tempat lain. Setidaknya petugas pendaftaran rumah tangga tidak akan berani mengacaukan pekerjaan ini. Pemilik Winston menangis dan berkata, "Tuan, saya harus menyelesaikan urusan politik dan militer di masa depan." Pemilik berkelahi sangat kesal dengan tangisan pihak lain. Dia berkata dengan suara dingin, "Tuan Winston yang terhormat," wajahnya ditampar dan menangis seperti ini. "Mengapa saya harus menggunakan Anda?" Pemilik rumah, "Aku juga tidak mau," kata Winston sedih. Pemilik rumah berkelahi semuanya menyeringai, bagaimana bisa seorang pria yang lahir di dunia ini begitu rapuh. Tuan keluarga, menangis dan menangis, tampak seperti Anda, dan ksatria-ksatria di bawah Anda lebih kuat dari Anda. Dengan mengatakan itu, Raja berkelahi memanggil seorang ksatria Winston untuk membiarkan pihak lain melepas helmnya. Di tangan belakang, dia menamparnya dan kemudian menangis ksatria-ksatria. Lord Berkeley, pemilik Winston. Pada saat ini, mata Ren Xiaosu menatap kepala Berkeley, dan dia justru menatap telapak tangan pihak lain. Selama pihak lain mengipasi, siapa yang pasti senang. Proses kebahagiaan mungkin berbeda, tetapi masing-masing memiliki kebahagiaan tersendiri. Dan Lord Winston memandang kesatria yang menangis, dan ada sedikit kenyamanan di hatinya, setidaknya dia tidak menangis sendirian. Pemilik Berkeley Tai King memandang ke arah nyanyian ksatria di depan wajahnya, sia-sia, itu benar-benar seorang prajurit, letakkan sarang yang mengamuk,
ini kelompok ksatria nyanyianmu. Kau, ke sini. Pemilik berkelahi memandang ksatria yang terbakar, dan tampaknya ksatria yang terbakar akan menjadi contoh bagi ksatria bini. Ksatria yang terbakar lainnya yang disebutkan di samping mengambil langkah maju dengan tekad. Dia bahkan melemparkan pandangan menghina pada ksatria nyanyian dan kepala desa Winston, yang tampaknya sangat menghina orang yang rentan ini untuk menjadi kolega. Setelah melihat adegan ini, kepala berkelahi sedikit lega, dan dia berkata kepada kepala Winston, lihatlah bagaimana ksatria saya yang terbakar melakukannya. Setelah itu, pemilik berkelahi menamparkan lagi, dan kemudian menangis ksatria yang terbakar yang baru saja muncul. Lord Berkeley, pemilik Winston. Pada saat ini, pemilik Winston diam-diam menatap ksatria terbakar yang menangis, seolah berkata, ini. Banyak orang yang berkumpul di sini menyimak channel Dongeng Donghua dan tidak bisa pergi, sementara diam-diam melihat pintu gereja sambil mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Seseorang bahkan berbisik, kepala berkelahi ini memiliki banyak kekuatan. Bukankah para ksatria pembakaran begitu ganas dan ganas, bagaimana mungkin itu begitu rapuh? Hush, jangan katakan hal seperti itu, hati-hati menggantungmu. Pemilik berkelahi sekarang geram, apakah Burning Knight di bawah perintah saya adalah sekelompok sampah? Semua orang di sekitar diam, dan kepala-kepala Winston hampir diturunkan ke selangkangan. Kepala berkelahi melihat sekeliling, dan dia membuat marah kepala Winston, ayo, datang dan ajak aku, lupakan saja. Keluarga asli berkelahi ingin mengatakan bahwa Anda datang untuk mengipasi saya untuk melihat apakah saya akan menangis, tetapi bagaimanapun juga, ia masih menemukan alasannya. Definisinya tentang dirinya sendiri adalah generasi bangsawan masa depan, jadi bahkan jika dia terlahir kembali, dia tidak dapat melakukan hal seperti itu yang merusak prestisenya. Terlebih lagi, keluarga berkelahi memiliki kekhawatiran lain di hati mereka, bagaimana jika mereka menangis. Di antara kerumunan, Ren Xiaosu, yang menyaksikan perasaan bersemangat itu, merasa sedikit menyesal. Jika tamparan ini jatuh ke wajah kepala berkelahi, itu akan sangat menarik. Qian Weining, yang ada di samping, juga melihat pemandangan ini. Dia ingin tertawa dan menangis. Saya ingin tertawa karena pro dewasa ini terlalu buruk. Qian Weining sendiri adalah seorang ksatria yang terbakar. Dia sangat jelas, para prajurit itu berlatih keras sepanjang tahun, bahkan jika mereka dikupas oleh matahari, mereka tidak pernah melihat ada yang menangis, jadi ini itu pasti dilakukan oleh Ren Xiaosu. Sejujurnya, Qian Weining mengingat penampilannya yang malu sebelumnya, dan kemudian melihat rekan-rekannya di pintu gereja di masa lalu. Dan mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat orang yang lebih rusak daripada Ren Xiaosu dalam hidupnya. Dia ingin menangis karena Qian Weining panik, dia ingin membujuk Ren Xiaosu untuk tidak bermain lagi, tetapi itu akan menjadi masalah besar. Qian Weining diam-diam menatap Ren Xiaosu, jadi dia menemukan Ren Xiaosu menatap dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya. Ren Xiaosu bertanya dengan suara rendah, apakah kamu tidak akan berdiri dan melaporkan saya? Qian Weining mengertakkan giginya, sumpah kesetiaan telah dilantik. Orang dewasa yang mengikutinya tidak perlu melakukan godaan lagi, ayo cepat dan pergi. Ya, Ren Xiaosu meremas ke pintu keluar timur, apakah kamu membawa sertifikat identitas dari ksatria pembakaran? Jika kamu tidak membawanya, kita tidak bisa keluar. Bawa itu. Bab 1183, seorang teman dari jauh. Qian Weining dan Ren Xiaosu pergi diam-diam menuju pintu keluar. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Ketika seorang ksatria yang terbakar datang untuk menghalanginya, Qian Weining baru saja melepas tudung kepalanya dan melirik ke sisi lain. Ksatria yang terbakar di atas kuda perang benar-benar turun dan membayar kepada Qian Weining. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, bekerja sama dengan wajahmu adalah sebuah izin. Sepertinya Presiden Qian memiliki status tinggi di Burning Knight. Qian Weining adalah seorang ksatria Templar di jajaran Burning Knight, yang setara dengan jabatan resmi seperti Kepala dan Brigade Dunia Tengah. Jadi bagaimana mungkin prajurit biasa tidak mengenalnya? Tapi Qian Weining sudah sangat menghormati Ren Xiaosu saat ini. Dia tersenyum pahit pada Ren Xiaosu, orang dewasa tidak perlu memanggilku Presiden Qian, panggil saja aku uang kecil. Ayo,
kata Ren Xiaosu dengan senyum di wajahnya, tenang, kamu akan mengerti betapa benar keputusan hari ini. Mari kita pergi untuk bertemu dengan Xiao Mei terlebih dahulu, dan kemudian meninggalkan kota segera. Selama kita meninggalkan tanah ini benar dan salah, itu bukan tempat yang tinggi. Burung terbang, lautnya cukup lebar untuk dilompati. Petik 2. Ketika Qian Weining mengaku sedikit uang, dia masih merasa pahit. Tapi sekarang ketika dia mendengar Ren Xiaosu Guan Mei dipanggil Xiao Mei, hatinya langsung seimbang. Manusia begitu aneh, Anda tidak peduli betapa tragisnya nasib Anda. Selama Anda menemukan seseorang seperti Anda, maka Anda akan merasa jauh lebih baik dalam sekejap. Jadi untuk nasib yang akan datang, tidak begitu tertahankan. Apa Ren Xiaosu sekarang pikirkan adalah bahwa Xiao Mei dan sedikit uang di sekitarnya, seseorang dalam sistem penyihir, dan seseorang dalam sistem ksatria. Tampaknya fondasi lengan kiri dan kanan telah terbentuk. Sekarang saya sudah besar, saya selalu perlu sedikit tindak lanjut. Kelas ini mungkin tidak dapat memberikan bantuan yang substansial, tetapi dapat memainkan peran penting di atmosfer pada saat kritis. Seperti angin sepoi-sepoi dan bulan yang cerah yang menyertai Tao dalam kisah mitologis. Upacara peringatan di depan Katedral Winston diaduk menjadi sebuah lelucon. Setelah Tuan Winston akhirnya berhenti menangis, ia segera didorong oleh guru berkelai ke barat untuk melawan keluarga Foss. Keluarga Foss adalah pengikut keluarga Tudor, dan ketika ksatria Tudor Utara tiba, kekuatan semua pihak siap bergerak. Tepat di sore hari, seorang pria aneh tiba-tiba datang keluar gerbang kota yang diblokir. Ksatria yang terbakar di kepala kota memandang kota dengan takjub. Ada monster baja besar berlabuh di sana, tidak hanya dari tempat asalnya. Seseorang melaporkan masalah itu kepada kepala berkelai dan ingin bertanya apa yang harus dilakukan. Akibatnya, kepala keluarga berkelai pergi menemuinya secara pribadi, dan bahkan memerintahkan orang untuk menyebarkan karpet merah. Hanya anggota inti sebenarnya dari keluarga berkelai yang tahu bahwa ini adalah teman jauh yang disebutkan dalam mulut keluarga, dan monster-monster baja itu adalah truk militer dari Middle Earth. Pihak lain membuat lingkaran besar dari jalan yang tidak diketahui, dan bahkan berjalan melalui daerah yang sangat berbahaya, hanya untuk mengirim senjata kendaraan ini ke negara penyihir. Di belakang truk-truk militer, mereka semua ditutupi dengan terpal hijau militer, dan tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di bawahnya. Ada puluhan truk dalam antrian panjang di luar gerbang kota. Senjata-senjata ini adalah hadiah yang dibawa oleh teman-teman dari jauh. Ini bukan pertama kalinya kelompok penduduk asli ini menyimak channel Dongeng Donghua dan datang ke negara penyihir. Gerbang kota Winston City dibuka, dan keluarga berkelai mengambil kuda putih keluar dari kota dengan tenang. Dia tersenyum kepada pemuda itu dengan kacamata hitam di depan tim, teman saya, sudah lama sekali. Kepala berkelai melompat keluar dari bahasa Melayu dan membuka tangannya, tetapi ia memeluk pemuda itu. Pria muda itu melepaskan kacamata hitamnya dan memeluk keluarga berkelai sambil tersenyum, ya Tuhan Michel, aku berjanji padamu apa yang telah kubawa. Kamu bisa pergi ke Bukit Tandus untuk menyaksikan kekuatannya malam ini, kesatria keluarga Tudor di depannya, resimen akan menjadi lelucon kerajaan sihir. Petik 2. Pemilik berkelai pergi ke bagian belakang truk dan dengan lembut mengangkat terpal. Dia menatap peralatan hitam dan dingin di bawah terpal dan tersenyum. Tampaknya minyak pelumas untuk pemeliharaan senjata adalah harum. Hanya saja kepala berkelai, mengenakan baju besi putih perak dan jubah merah, sangat canggung dengan senjata modern ini. Kepala berkelai tidak menunggu untuk mencoba persenjataan di malam hari, tetapi memerintahkan orang untuk membawa 20 tahanan. Dan kemudian melepaskan belenggu dari mereka untuk membuat mereka menjadi liar, lari. Hari ini saya bisa melarikan diri, perwakilan keluarga berkelai saya Dewa menyatakan Anda tidak bersalah. Setelah para tahanan berlari ratusan meter, pemuda dari dunia tengah tidak tergesa-gesa dan meminta senapan mesin berat untuk diperbaiki di tanah. Bahkan tripod senapan mesin dipalu ke tanah dengan paku. Pria muda itu mengambil sekotak rantai amunisi dan menempelkannya ke senapan mesin, dan kemudian menekan sampul majalah senapan mesin itu dengan keras. Pada saat ini, para tahanan sudah lari jauh, melihat keluar dari gerbang kota, punggung para tahanan kecil seperti daun. Namun, pria muda itu menekan pelatuk di belakang senapan mesin yang berat,
dan sebuah peluru senapan mesin yang menamparkan meledak. Menyapu semua 20 tahanan ke dalam saringan langsung pada jarak hampir 1000 meter. Dengan para ksatria yang terbakar yang mengikuti keluarga berkelahi keluar dari kota, mereka saling memandang, senjata pemusnah massal instan semacam ini. Mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka sedang menunggang kuda. Bahkan, beberapa veteran mengatakan 17 tahun yang lalu bahwa senjata yang kuat sudah muncul di benteng 178. Pada awal kerajaan penyihir, lubang di senjata ini dipenuhi dengan kehidupan. Sejak itu, para penyihir tetap diam di ekspedisi timur. Sekarang generasi ksatria yang lebih muda akhirnya mengerti betapa mengerikannya apa yang Anda sebut senjata dunia tengah. Ini adalah bencana bagi kavaleri, atau di hadapan senjata-senjata panas di dunia tengah, kekuatan militer dari seluruh negara penyihir akan menjadi bencana. Pemilik berkelahi memandangi tahanan yang sudah mati di kejauhan, ia tampak bermartabat dan tidak tahu apa yang ia pikirkan. Tapi dia cepat tertawa. "Ayo pergi. Malam ini aku akan berpesta dengan teman dari jauh," kata berkelahi keras, dan setelah itu dia mengambil lengan pemuda itu dan berjalan ke kota. "Tuan Wang, aku tidak tahu apakah senjata lain memiliki kekuatan ini." Wang Wenyan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang lebih buruk dari ini." Pada saat ini, pemilik berkelahi tiba-tiba teringat satu hal lagi. "Iya, Tuan Wang seharusnya tahu betul tentang Middle Earth, jadi saya bertanya kepada Tuan Wang tentang satu hal." Wang Wenyan berkata, meskipun bertanya, "Middle Earth, apakah ada yang pernah bisa mengendalikan kereta? Apakah ada yang pernah bisa memakai baju besi berat dalam sekejap?" Kereta itu tampaknya datang dari ketiadaan, bukan seperti teknologi, tetapi lebih seperti sihir di pihak kita. Ketika pemilik berkelahi berkata di sini, dia tiba-tiba menemukan bahwa langkah Wang Wenyan berhenti, dan ekspresinya sangat berat. Malam ini, Bab 1184, kamu seharusnya senang. Ini bukan pertama kalinya Wang Wenyan datang ke kerajaan penyihir. Terakhir kali, Wang Shengzi menyelamatkan Ren Xiaosu di tepi sungai. Pada saat itu dia berjalan dengan Wang Shengzi, dan ketika dia tiba di lembah, dia menyeberangi perbatasan barat laut sendirian dan terus bergerak maju menuju negara sihir. Misalnya, karakter seperti Wang Shengzi dan King Zhen selalu ingin mengambil tampilan jangka panjang. Karena itu, sebelum Central Plains Wang berkomunikasi dengan Northwest, ia harus membuat persiapan untuk mengetahui cara memeriksa dan menyeimbangkan tetangga Northwest ini. Seperti yang dikatakan P5092, krisis terbesar di Cina Barat Laut saat ini adalah menghadapi pukulan keras antara penyihir dan Wang. Terlepas dari kekuatan negara penyihir, 178 benteng tidak memiliki kekuatan pertempuran dua baris, jadi masalah ini harus diselesaikan. Tentu saja, Wang Shengzi juga bisa memikirkan hal ini, dan tata letak Bandit King di daerah lembah sungai juga memberinya beberapa inspirasi, dan akhirnya Wang merumuskan kebijakan strategis baru. Jika Zhang Jinglin bersedia mengambil alih yang asli dan menyelesaikan penyatuan seluruh aliansi penghalang, maka langkah ini tidak akan digunakan. Tetapi jika Zhang Jinglin tidak mau, maka pertempuran antara Wang dan Barat Laut ini tidak bisa dihindari. Sekarang Wang Wenyan datang ke negara sihir lagi dengan misinya, dan mencapai hubungan pemanfaatan bersama dengan keluarga berkelahi. Dia mengirim senjata ke sini untuk membantu negara sihir itu bersatu, sehingga negara sihir itu bisa menjadi ancaman bagi 178 benteng lagi. Dan kepala berkelahi jelas-jelas hanya ingin menggunakan Wang, mungkin dia sudah diam-diam membunuh Wang saat ini. Wang Wenyan tidak peduli tentang ini. Dengan kemampuannya untuk berubah menjadi asap hitam, tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali Wang Yun ada. Itu sebabnya Wang Wenyan mampu diam-diam aktif di panggung diplomatik. Namun, ketika Wang Wenyan mendengar tentang kereta yang datang dari ketiadaan, baju zirah itu langsung menghampirinya, dia ingin kembali ke Zongyuan di tempat. Dia di sini untuk mengirim senjata, tetapi tidak mengirim kepala manusia. Yang mulia, Michelle, bisik Wang Yun, aku masih memiliki sesuatu di sisiku, atau akankah kita membuat perjanjian lain kali? Keluarga berkelahi terlihat kaku, dan dia bukan orang bodoh, jadi dia segera bertanya, mengapa saya harus kembali ke Central Plains ketika saya menyebut orang ini yang bisa mengendalikan kereta? Siapa dia? Mungkin Merwang pasti tahu,
juga meminta Tuan Wang untuk memecahkan kebingungan saya. Petik 2. Wang Wonyan ragu-ragu sejenak, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, lebih baik katakan padaku dulu, apa yang dia lakukan di kerajaan sihir. Keluarga Berkeley menceritakan hal-hal tentang kota Winston, seperti orang-orang yang membunuh Winston, seperti runtuhnya 2 kereta uap, seperti kebugaran fisik yang kuat dari yang lain. Wang Wonyan menghela nafas, itu memang dia. Negeri sihirmu telah berhadapan dengan 178 benteng selama lebih dari 100 tahun. Pria yang terbunuh di kota Winston ini adalah komandan 178 benteng berikutnya. Pemilik Berkeley sedikit menyipitkan matanya, ternyata memang begitu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Middle Earth telah banyak berubah, dan bahkan ada kekuatan di luar yang biasa. Dia memandang Wang Wonyan dan tersenyum, mengapa Tuan Wang tidak mengatakannya padaku? Wang Wonyan menjawab sambil tersenyum, itulah yang terjadi hanya dalam beberapa tahun terakhir, tidak layak disebut. Penampilan yang luar biasa tentu saja layak disebut, lagi pula, kekuatan dari beberapa yang luar biasa itu mengerikan sampai yang ekstrim. Bagi Xiao Su, misalnya, membunuh para pemimpin konsorsium itu seperti menemukan sesuatu. Bagaimana layak disebut? Tetapi bagi orang-orang Wangs, kerajaan sihir hanyalah alat. Lagi pula, Wang Shengzi dan Wang Wonyan, bahkan jika mereka bodoh, hanya menyediakan senjata, dan tidak akan pernah menjual fondasi dataran tengah. Sampai 178 benteng itu terselesaikan, cepat atau lambat Wang Sel harus mengirim pasukan ke negara sihir untuk menyelesaikan penyakit yang membandel ini. Wang Wonyan dan keluarga Berkeley tersenyum tanpa sadar. Pada saat ini, keluarga Berkeley tiba-tiba berkata, "Ya, Tuan Wang, saya ingin bertanya sesuatu. Pernahkah Anda mengatakan siapa yang dapat menamparkan seseorang melalui pintu bayangan?" Kemampuan. Hah, Wang Wonyan berkata dengan wajah tertegun, Yang Mulia Michelle berkata, itu masih merupakan benteng tampan muda yang. Hari ini, Wang telah lama mendaftarkan Ren Xiaosu sebagai orang pengamat utama, dan Ren Xiaosu telah menembak berkali-kali di berbagai penghalang, pintu bayangan sudah lama bukan rahasia. Keluarga Berkeley yang utama memandang ke bawah, dengan kata lain, sandiwara dari Katedral Vadus dan lelucon pagi ini semua berasal dari orang ini. Apakah orang ini mengikuti keluarga Berkeley? Pemilik Berkeley mengerutkan kening, mengapa Tuan Wang mengenal orang ini berulang kali terhadap keluarga Berkeley saya? Wang Wonyan berpikir sejenak dan berkata, berdasarkan pemahaman saya tentang orang ini, saya pikir dia mungkin hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Lord Berkeley, ada begitu banyak orang di dunia ini yang begitu malas. Hanya saja Wang Wonyan tidak mengetahuinya. Mengapa Ren Xiaosu tidak langsung menikam kepala Berkeley? Karena pihak lain dapat membuka pintu bayangan dan menamparkan, tidak sulit untuk menusuknya dari belakang. Pada saat berikutnya, Wang Wonyan, yang menundukkan kepalanya dan bermeditasi, tiba-tiba mendongak. Dia mengerti bahwa Ren Xiaosu ingin duduk dan menonton perang sipil dari kerajaan penyihir sebelum dia keluar untuk membersihkan kekacauan. Jika keluarga Berkeley meninggal sebelum kemenangan, perang saudara tidak akan bisa berperang. Orang-orang seperti Wang Wonyan memiliki otak yang cepat, jika tidak, ia tidak akan bisa berdiri sendiri dalam pekerjaan lapangan Wang. Yang Mulia, Michelle, kata Wang Wonyan dengan tidak biasa, saya pribadi berpikir bahwa meskipun perang saudara sudah dekat, saya harap Anda bisa sangat jelas tentang satu hal. Lawan utama Anda jelas bukan keluarga Tudor dan keluarga Norman. Tapi pemuda benteng 178. Pemilik Berkeley mengerutkan kening, orang ini membuat Tuan Wang sangat ketakutan. Ini bukan hanya rasa takut, Wang Wonyan menggelengkan kepalanya. Aku akan memberitahumu. Ketika aku mendengar bahwa dia juga datang ke negara penyihir, reaksi pertamaku adalah melarikan diri. Itu bukan aku takut, Lord Michelle, jika Anda tahu apa yang dia lakukan di dunia tengah, maka Anda harus bersyukur bahwa kolam kota Vadus dan kota Winston Anda masih berdiri di tanah. Orang ini memiliki prestise di dunia tengah. Tanya kepala Berkeley dengan tenang. Wang Wonyan mengeluh, jika Anda mengatakan ini prestise, sebenarnya tidak ada masalah. Siapa namanya? Bisakah Tuan Wang memberi saya potret dirinya, dan biarkan saya menginginkannya? Kata pemilik Berkeley. Namanya Ren Xiaosu, dan saya dapat memberikan potret,
tetapi saya dengan tulus merekomendasikan agar keluarga berkelahi tidak menginginkannya, kata Wang Wenyan. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menemukan cara agar keluarga Norman dan keluarga Tudor menginginkannya. Tunggu, Ren Xiaosu. Seorang Templar di sebelah kepala berkelahi bertanya-tanya, bukankah ini nama berikutnya dari Mego? Bab 1185, kembali ke karabin. Pengikut Megor, pemilik berkelahi mengerutkan kening. Ya, pemiliknya, jawab ksatria Templar, tetapi mereka telah meninggalkan kota Winston setelah upacara peringatan pagi hari. Atas perintah Anda, biarkan mereka pergi ke keluarga Norman di utara. Sebenarnya biarkan dia pergi, keluarga berkelahi tampak muram, dan sudah hampir malam, dan sudah terlambat untuk mengejar ketinggalan. Pemilik keluarga berkelahi tahu bahwa Mego telah merekrut seorang pengikut, seorang pemuda berusia antara 18 dan 9. Hanya saja dia tidak peduli dengan pengikut ini sebelumnya, dan dia tidak terlalu memperhatikannya. Wang Wenyan, yang ada di samping, mendengar bahwa Ren Xiaosu telah meninggalkan kota Winston lebih awal, dan dia segera merasa lega, ya, biarkan dia pergi ke keluarga Norman. Jika Ren Xiaosu masih di kota Winston, Wang Wenyan benar-benar sedikit takut untuk masuk. Anda baru saja mengatakan, yang terbaik adalah membiarkan keluarga Norman dan keluarga Tudor menginginkannya. Apa artinya ini? Kata pemilik keluarga berkelahi saya ingin membalas, dan saya tidak perlu meminjam tangan orang lain. Dia hanya seorang remaja. Tuan Michel, Wang Wenyan tertawa. Selama Anda dapat menggunakan sarana untuk membuat keluarga Norman dan keluarga Tudor menginginkannya, maka dia mungkin dapat membantu Anda memecahkan sebagian besar masalah. Mungkin Anda belum melihat keluarga Norman. Dari para ksatria, para penyihir dari keluarga Norman telah banyak meninggal. Dalam pandangan Wang Wenyan, tidak ada pasukan yang menginginkan Ren Xiaosu memiliki akhir yang baik. Di masa lalu, beberapa orang menyarankan kepada Wang Shengzi bahwa Ren Xiaosu harus dikepung, karena semua orang berpikir bahwa pemuda ini akan menjadi bahaya tersembunyi di masa depan. Namun, Wang Shengzi menolak proposal ini pada saat itu. Di satu sisi, ia masih memiliki persahabatan satu sama lain, dan tidak perlu secara langsung menjadi musuh. Di sisi lain, Wang Shengzi meminta 0 penyilangan pada waktu itu. Apakah ada cara yang aman untuk membunuh Ren Xiaosu? Tidak. Bahkan kekuatan komputasi dunia yang tak terkalahkan telah menjawab dengan cara ini, dan setiap orang untuk sementara mengesampingkan pemikiran ini. Banyak orang dan banyak pasukan ingin mempelajari Ren Xiaosu, dan Wang Wenyan, yang adalah kepala intelijen lapangan orang-orang Wang hari ini. Mungkin salah satu dari orang-orang yang paling mengenal Ren Xiaosu. Mungkin karena Ren Xiaosu bergabung dengan perusahaan Jiandao di barat laut dan menghancurkan klan Zong, klan Wang mulai memperhatikannya, jujur. Wang Shengzi tidak berharap bahwa dia akan menyelamatkan seseorang yang akan penting bagi seluruh aliansi penghalang di masa depan. Wang Wenyan juga pada saat itu. Jika dia tahu Ren Xiaosu akan sangat sulit di masa depan, dia pasti akan menyarankan semua orang melempar Ren Rensu kembali ke sungai. Fakta-fakta telah membuktikan bahwa rencana Luo Sheng nantinya untuk memegang satelit, dan rencana Gunung Tinder untuk menghancurkan yang luar biasa, semuanya diganggu oleh Ren Xiaosu. Untungnya, rencana Luo Sheng akhirnya berhasil, kalau tidak, Wang tidak akan begitu mulus. Pemilik keluarga berkelahi tidak mengerti mengapa Wang Wenyan sangat takut menjadi Xiaosu. Di negara sihir, bahkan karakter seperti keluarga Tudor dan keluarga Norman mungkin tidak membuat semua orang takut. Oleh karena itu, kepala keluarga berkelahi secara tidak sadar akan berpikir bahwa Wang Wenyan mungkin tidak melihat kekuatan yang benar-benar melampaui yang biasa, sehingga ia akan membuat keributan. Lagi pula, dalam konsep kerajaan sihir, tidak ada pemahaman yang jelas tentang Cina dan Turki yang luar biasa. Kepala berkelahi adalah penyihir jenius yang diakui. Dia mulai berlatih sihir pada usia 3 tahun. Pada usia 17 tahun, ia menjadi penyihir terkenal. Ia menguasai warisan lagu nyala api. Sekarang dia tidak perlu takut bahkan ketika menghadapi Tudor dan Norman. Orang sombong semacam itu tidak berpikir bahwa apa yang disebut sebagai benteng itu bisa lebih baik daripada dirinya sendiri. Kepala berkelahi merasa bahwa pihak lain masih sangat muda.
Bahkan jika ia telah menguasai kemampuan untuk melampaui adat istiadat biasa, ia belum berlatih selama beberapa tahun. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ren Xiaosu tidak perlu berlatih sama sekali, dan yang luar biasa di dunia tengah sama sekali berbeda dari penyihir. Namun, meskipun pemilik berkelahi sombong, ia bukan pria yang keras kepala. Tidak mungkin bagi pria yang keras kepala untuk membuat rencana menyeluruh untuk melakukan ekspedisi utara. Keluarga Duo membalas dendam. Karena Wang mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan saya banyak hal, saya akan menunggu dan melihat. Wang Onyan berkata sambil tersenyum, yang terbaik bagi kepala keluarga untuk berpikir seperti ini. Sekarang dia menuju ke utara, sakit kepala adalah keluarga Norman dan keluarga Tudor, dan kita harus merayakannya. Haha, pemilik berkelahi mengambil lengan Wang Onyan dan berjalan ke kota, kalau begitu biarkan aku dan teman-temanku dari jauh mabuk. Pada saat ini, Ren Xiaosu berada di garis depan karavan. Xiao Mei dan Xiao Qian, kombinasi uang, mengikutinya dengan solid, seperti melindungi hukum. Bersama mereka datang Chen Jingsu, An An, Chen Cheng dan lainnya, dan bahkan 2 orang domba. Ketika Qian Weining keluar, dia membuat keputusan yang jelas dengan anak buahnya. Keluarga berkelahi ingin semua orang mati, tetapi saya telah memimpin dalam menyerahkan diri kepada Ren Xiaosu ini, seorang anggota keluarga Norman, dan kami mengikutinya untuk menemukan cara hidup. Tidak masalah jika ada saudara yang tidak mau pergi ke keluarga Norman, setelah 1 hari, mereka bisa pergi sendiri. Semua saudara, saya harap tidak ada yang mau memberitahu. Qian Weining merasa bersyukur karena 191 saudara ini bersedia mengikutinya ke keluarga Norman. Qian Weining berpikir pada saat itu bahwa Ren Xiaosu dikirim oleh keluarga Norman. Kedua domba itu sedikit bodoh, bukankah ini kasus yang diculik Lord Mego dari dunia tengah, bagaimana ia bisa menjadi anggota keluarga Norman? Ren Xiaosuki segera bertanya dengan santai, karena Anda memiliki beberapa status di Burning Legion, Anda harus tahu banyak hal. Qian Weining dengan hormat berkata, orang dewasa ingin tahu apa yang mereka tanyakan kepada saya tahu segalanya. Saya ingin tahu mengapa keluarga berkelahi berperang melawan 2 keluarga penyihir Norman dan Tudor, apa ketergantungannya, kata Ren Xiaosu. Bahkan jika ia dapat memimpin keluarga Norman untuk membalas dendam, tapi saya kira keluarga Norman juga tidak akan sepenuhnya mengikuti pikirannya. Jika saya adalah kepala keluarga Norman, saya hanya akan bergabung dengan keluarga Tudor untuk menghancurkan berkelahi, dan kemudian menembak keluarga Tudor. Qian Weining memikirkannya dan berkata, sebenarnya, rencana keluarga berkelahi untuk ekspedisi utara masih memiliki 10 tahun waktu persiapan. Karena beberapa keluarga di utara kota Gen masih ragu-ragu, dan pemilik keluarga berkelahi sendiri tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap keluarga Tudor, kepala Norman. Dengan kata-katanya sendiri, jika ia mulai dengan yang mana dari mereka, mungkin hanya ada 60% peluang untuk menang. Ren Xiaosu sedikit terkejut, apakah Liu Cheng menang? Ini tidak rendah. Qian Weining melanjutkan, tetapi setahun yang lalu, seorang klien dari China mengunjungi keluarga berkelahi dan berjanji untuk membawa senjata yang digunakan di benteng 178, 17 tahun yang lalu. Keluarga berkelahi sementara mengubah rencana. Tamu Bumi Tengah. Ren Xiaosu membeku sejenak, semakin banyak orang-orang Bumi Tengah mulai menyimak channel Dongeng Donghua dan berlari di sini, yang disebut tamu ini dapat menebak tanpa berpikir. Itu pasti orang Wang, jika tidak, siapa yang akan diam tidak apa-apa untuk campur tangan di kerajaan sihir. Ren Xiaosu bertanya, jadi rencananya telah maju ke sekarang. Bagaimana rasanya keluarga berkelahi agak tergesa-gesa? Ini benar-benar tergesa-gesa, Qian Weining menjelaskan. Sebenarnya, rencananya masih beberapa bulan lagi, tetapi penyihir besar Kyle dari keluarga Tudor tiba-tiba merencanakan serangan kota Winston, dan konflik antara kedua belah pihak pecah tiba-tiba. Jadi rencananya maju lagi. Meskipun Qian Weining telah dengan tulus berkomitmen, Ren Xiaosu tidak harus menceritakan semuanya tentang ini. Karena itu, dalam pandangan Qian Weining, dia berpaling ke Ren Xiaosu untuk latar belakang keluarga Norman, tetapi tidak merasakan betapa kuatnya Ren Xiaosu itu sendiri. Sekarang tahu kekuatan Ren Xiaosu, yaitu Xiao Mei, Chen Jingsu, Chen Cheng, An An. Ren Xiaosu terkekeh dan berkata,
tidak apa-apa di muka, tepat pada waktunya. Qian Weining tiba-tiba dengan curiga berkata, "Tuan, serangan di kota Winston tidak ada hubungannya dengan Anda." "Tidak," Ren Xiaosu menyangkal, "apakah ada hubungannya dengan saya? Apakah Anda pikir saya orang yang begitu ganas?" Qian Weining merasa lega sekaligus. Bukannya dia mengambil posisi Xiaosu, tetapi hal yang terjadi di kota Winston terlalu mengerikan. Dia memiliki pertanyaan ini, terutama karena Ren Xiaosu sangat berantakan ketika dia pertama kali datang ke Winston City, yang merupakan sedikit kebetulan. Pada saat ini, Mei Ge, yang tahu semua kebenaran, menatap Qian Weining, matanya penuh simpati. Hingga 2 dari 10 kalimat yang dikatakan Ren Xiaosu di sepanjang jalan itu benar, jadi Mei Ge tersenyum sepanjang jalan. Dan kemudian membiarkan Ren Xiaosu menipu Qian Weining seperti orang bodoh. Namun, Xiao Mei dengan cepat menyadari bahwa Ren Xiaosu juga menipu dirinya sendiri dengan cara ini, dan dia tidak bisa tertawa. Pada suatu saat, Xiao Mei menatap Qian Weining dan bahkan merasakan simpati yang sama. Memikirkan hal itu, dia tidak lebih baik dari Qian Weining. Ketika malam tiba, Qian Weining menyapa semua orang ke perkemahan. Karena Qian Weining tidak kembali, dia benar-benar terlalu aktif untuk bekerja. Saya khawatir setelah jalan belakang keluarga berkelahi rusak, bahkan paha Xiao Xiao tidak bisa ditahan. Ren Xiaosu sedang duduk di tepi api unggun, dan semakin dia berpikir, semakin salah dia, dan dia bertanya kepada Qian Weining, "Apakah kamu tidak melihat orang dari Zongtu?" Menghitung waktu ketika orang-orang dunia tengah pertama kali datang ke negara penyihir bertepatan dengan waktu ketika Wang Shengzi pergi ke barat laut, artinya Wang Shengzi merencanakan cara untuk memeriksa dan menyeimbangkan barat laut pada waktu itu. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit khawatir, Wang Shengzi sama dengan King Zhen. Jika ada dari mereka yang menjadi lawanmu, maka kamu harus memperlakukannya dengan 12 poin semangat. Kalau tidak, Tinder, Kong dan Zhou hanya pelajaran untuk mobil di depan. Qian Weining menjawab, "Tuan, para pengunjung Middle Earth sangat misterius. Ada sangat sedikit orang yang telah melihat wajah aslinya, tetapi saya tahu bahwa ia seharusnya tiba di kota Winston dalam 2 hari terakhir." "Bagaimana kamu tahu?" Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Karena semua ksatria pembakaran yang ditransfer dari saya pergi ke gudang persenjataan, dan dikatakan bahwa mereka harus mengurus semua gudang dalam waktu 2 hari, kata Qian Weining. "Inilah hadiahnya. Saya pikir gudang yang kosong ini mungkin digunakan untuk menyimpan hadiah." Mata Ren Xiaosu berbinar, "Uang kecil, saya selalu merasa bahwa Anda memiliki terlalu banyak mata, jadi saya tidak ingin merekrut Anda. Tetapi sekarang tampaknya karir kami benar-benar membutuhkan orang-orang pintar seperti Anda." Wajah tua Qian Weining memerah, dewasa telah memenangkan hadiah. Xiao Mei melirik Ren Xiaosu, ketika dia bermusuhan, dia memiliki banyak mata, dan dia menjadi bijak setelah menjadi anak buahnya. "Bagaimana bisa ada 2 wajah, kamu adalah standar ganda." Tentu saja, dia tidak berani mengatakan ini. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, "Kamu berkemah di sini dulu. Aku akan kembali ke Winston City." Little Maiden terkejut, "Apa yang kamu lakukan kembali ke Winston City?" "Aku ingin kembali dan melihat siapa orang-orang dari dunia tengah dan apa yang mereka bawa," kata Ren Xiaosu dengan serius. "Ini sangat penting untuk rencana tindak lanjut." Qian Weining bertanya, "Apakah Anda khawatir tentang keluarga Norman ditahan oleh berkelahi?" Ren Xiaosu berhenti dan berkata, "Yah, kamu sudah bisa menebaknya. Baiklah, kamu sudah istirahat yang cukup. Aku seharusnya bisa kembali sebelum fajar." Setelah berbicara, Ren Xiaosu bangkit dan berjalan menuju malam. Pada saat ini, Wang Wunyan, yang sedang minum-minum dengan keluarga berkelahi, tiba-tiba terserang flu. Berhati-hati ketika Wang Wunyan tanpa sadar melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Pada saat ini, dia melihat jendela terbuka di ruang perjamuan, berpikir bahwa angin mungkin masuk dari jendela, dan dia tidak terus memikirkannya. Bulan terang di atas kubah langit seperti kait, di mana tidak ada polusi industri, bintang-bintang di atas kepala seperti laut, yang terlihat sangat spektakuler. Namun, semua ini bukanlah pemandangan yang menakjubkan bagi orang-orang di era gurun,
karena langit berbintang di atas mereka selalu seperti ini sejak lahir. Ren Xiaosu pernah membaca deskripsi dalam koleksi penghalang 88. Buku itu mengatakan bahwa manusia sebelum bencana jarang melihat langit berbintang. Beberapa orang bahkan pergi ke dataran tinggi atau wilayah kutub untuk melihat langit berbintang. Orang-orang di era gurun menyimak channel Dongeng Donghua dan tidak begitu terikat dengan langit berbintang. Mungkin hal yang lebih umum, semakin sedikit mereka harus dihargai. Di bawah bintang-bintang, seorang ksatria yang terbakar berlari dengan liar. Dia keluar dari gerbang utara kota Winston, dan kemudian melaju ke utara di mana Gen berada. Ksatria itu tidak mengenakan baju besi, melainkan mengenakan pakaian katun dan linen seperti ranger. Membawa tabung kulit panjang di belakang punggungnya, ini adalah cara negara sihir biasanya menggunakan untuk menyimpan dokumen dan surat. Tabung kulit ini tahan air. Bahkan jika hujan, itu akan memastikan bahwa isinya tidak basah. Pada minggu setelah kematian penyihir Kyle, keluarga Winston dan Berkeley telah menarik pasukan militer mereka di utara ke selatan. Medan utara tidak menguntungkan, dan banyak kota bahkan tidak memiliki tembok. Sehingga tampaknya pemilik Berkeley ingin menggunakan kota Winston sebagai medan perang pertama dan mengandalkan kota Vaduz di belakang untuk bertahan. Dengan cara ini, jalur pasokan keluarga Berkeley dapat dipersingkat banyak, dan keluarga Tudor dan Norman perlu menempuh perjalanan jauh. Pemilik Berkeley bermaksud menunggu untuk bekerja, ini adalah pilihan yang bijaksana. Ksatria yang terbakar di bawah wajah malam ditentukan, tapi dia samar-samar memanfaatkan cahaya bulan untuk melihat sesuatu di depannya tampak mendekat. Saat berikutnya, Burning Night tiba-tiba berhenti, dan saat berikutnya, dia memutar kepala kuda langsung ke arah Winston City. Butuh waktu kurang dari 5 atau 6 menit bagi Kung Fu untuk secara bertahap menyusul dengan kereta uap di sisi Burning Night, mengimbangi dia. Ren Xiaosu di depan bersandar ke jendela dan bertanya-tanya, "Apa yang kamu lihat aku berlari?" Ksatria yang membara tak bisa berkata apa-apa di hati, itu adalah bodoh untuk mengatakan bahwa ini tidak berjalan. Saya melihat bahwa dia tidak mengatakan sepatah kata pun, kakinya mengepal perut kuda, dan cambuk di tangannya dipompa keras pada pantat kuda. Namun, tidak peduli seberapa keras kuda perang itu bekerja, dia masih tidak bisa menyingkirkan binatang buas baja di sekitarnya. Ren Xiaosu berkata dengan aneh di depan mobil, "Bagaimana rasanya aku mengenalmu, apa yang ada di punggungmu?" The Burning Night masih tidak berbicara. Ren Xiaosu menghela nafas, "Biarkan aku mengambilnya sendiri." Setelah berbicara, Ren Xiaosu tiba-tiba membubarkan kereta uap, dan seluruh orang bergegas menuju pihak lain. Ling Kong memukul leher pihak lain dengan pisau, menjatuhkan pihak lainnya. Dia mengambil tabung kulit di belakang ksatria lurus dan membukanya. Ren Xiaosu menemukan bahwa ada potret dirinya di tabung kulit. Tidak Xiao Mei, tidak ada uang kecil, tidak ada Chen Jingsu, tidak An-An, hanya dirimu sendiri. Ren Xiaosu mengerutkan kening, pria dari dunia tengah ini terlihat seperti kenalan lama. Sebelum ini, meskipun banyak hal terjadi di Winston City, semua orang paling mencurigai Xiao Mei, dan tidak ada yang meragukannya sama sekali. Dan sekarang, walaupun dia tidak tahu harus pergi kemana untuk membawa potret Burning Night, tetapi hanya potret dirinya dalam tabung kulit yang cukup untuk menjelaskan. Beberapa orang tahu bahwa dia adalah penggagas Xiaosu. Siapa yang bisa menyimpulkan begitu cepat sehingga pasti seseorang yang tahu kereta uap dan gerbang bayangan, yaitu pengunjung dari dunia tengah. Jadi siapa yang bisa menggambar penampilannya langsung dari ingatan? Pasti seseorang yang telah melihatnya secara pribadi dan sangat peduli padanya. Meskipun Ren Xiaosu melakukan banyak hal di Central Plains, ia tidak pernah meninggalkan terlalu banyak materi video selama operasi. Lebih penting lagi untuk kembali, Ren Xiaosu tertawa. Dia ingin melihat siapa yang begitu berani, tahu bahwa dia tidak pergi pertama kali setelah kerajaan sihir. Apalagi yang ia lukiskan sendiri untuk orang-orang di negara penyihir. Tapi di mana potret itu dikirim? Ren Xiaosu memandang ke utara, keluarga Tudor di sana. Sangat buruk, ingin keluarga Tudor menyusahkan saya, dan kemudian biarkan saya membantu menyelesaikan keluarga Tudor. Ren Xiaosu tidak mengerti strategi militer apapun, tetapi ketika memikirkan tentang konspirasi musuh, ia pada dasarnya menebak dengan tepat. Dia meletakkan potret itu di istana,
pelukisnya sangat bagus. Aku punya waktu untuk menemukan seseorang untuk memberi warna pada Xiao Jin sebagai hadiah, tapi aku tidak tahu apakah dia akan menyukainya. Pesta di kota Winston masih berlangsung. Para penyihir dari keluarga berkelahi terjerat di perkebunan keluarga Winston lainnya. Untuk bertemu dengan Wang Wonyan. Keluarga berkelahi bahkan mengundang banyak wanita di kota itu untuk membuat pesta itu terlihat sangat berwarna. Keluarga berkelahi memegang gelas sampahnya dan berkata kepada Wang Wonyan, orang yang memberikan informasi sudah berangkat. Pada saat itu, saya akan menggunakan mata-mata dua sisi yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun untuk mengirim pesan agar keluarga Tudor mengingat nama Ren Xiaosu dan penampilannya. Petik 2. Wang Wonyan menjawab sambil tersenyum, pekerjaan awal pemilik rumah untuk perang ini lebih banyak dari yang saya harapkan. Kemudian saya akan menunggu kabar baik di sini. Batch senjata berikutnya akan tiba setelah 10 hari. Saya tahu bahwa sangat sulit bagi kami untuk mengirim senjata, dan kami harus berhati-hati untuk menghindari penyelidikan terhadap 178 benteng. Petik 2. Untuk pertemanan, kepala berkelahi tersenyum dan menyesap sampahnya emas. Gelembung-gelembung di gelas terus melayang dan tampak sangat indah. Wang Wonyan minum sampahnya, lalu tiba-tiba bertanya, aku ingin tahu apakah pemiliknya memiliki peluang menang melawan keluarga Norman dan keluarga Tudor. Sebelum hanya 60%, sekarang dengan teman-teman baru, maka akan ada 80%, pemilik berkelahi mengenakan tuxedo yang layak. Setelah usia pertengahan, beberapa kerutan muncul di wajahnya, dan kerutan ini membuatnya lebih kaya. Pesona yang matang. Apalagi saat dia tersenyum dengan hati yang baik. Wang Wonyan dengan penasaran berkata, Yang Mulia Michelle, keluarga Norman dan keluarga Tudor tidak mudah dihadapi. Sejauh yang saya tahu, kedua kepala tangan memegang mata hitam penglihatan sejati dan juga menguasai sihir yang paling kuat. Pemilik berkelahi tampaknya tidak berniat untuk membahas topik ini dengan Wang Wonyan. Beberapa hal yang menentukan hasil perang sebaiknya disimpan dalam hati saya. Sebuah lagu dansa baru terdengar di aula jamuan. Dia tersenyum dan mengundang beberapa wanita untuk berbicara tentang topik. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwa pria muda ini adalah teman baru keluarga berkelahi kami. Tidakkah Anda berencana untuk mengajaknya berdansa bersama? Tanda tanya, lagu yang bagus seperti ini selangkah lagi, jangan ketinggalan. Petik 2. Setelah berbicara, pemilik berkelahi menoleh ke Wang Wonyan dan berkata sambil tersenyum. Ini semua gadis yang baik di kota Winston, seorang teman di kejauhan, Anda harus menghargai waktu yang baik ini. Namun, begitu kata-kata itu jatuh, pemilik berkelahi tiba-tiba melihat Wang Wonyan menatapnya dengan ekspresi kaku. Tiba-tiba, Tuan berkelahi tanpa sadar merasakan sesuatu yang salah. Dia memiliki perasaan yang kuat untuk bertempur, hampir berkedip ke samping tanpa berpikir. Dan pada saat yang sama telapak tangannya terentang ke sabuknya untuk mendapatkan penglihatannya yang sebenarnya. Tapi sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Berbaring, kepala keluarga berkelahi hanya merasakan serangan kuat di pinggangnya, dan kemudian dia ditendang 3 meter jauhnya. Aula perjamuan ditutupi dengan lantai marmer yang halus. Setelah pemilik berkelahi mendarat, dia masih tidak bisa menghentikan tubuhnya dan terus berbaring di tanah. Pada saat ini, pemilik berkelahi tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan mata yang nyata. Tidak peduli seberapa rajinnya dia berlatih, momen ini tidak memiliki perlawanan dalam menghadapi kekuatan absolut. Ini adalah pengingat yang menyedihkan bahwa seorang penyihir dekat, dan bahkan Russell, seorang jenius yang telah langka selama ratusan tahun, tidak terhindar, apalagi seorang penduduk berkelahi. Berbicara tentang kekuatan, Tudor, Norman dan berkelahi sebenarnya memiliki celah tertentu dengan Russell. Dalam luncuran ini, keluarga berkelahi buru-buru melihat seorang remaja berjas, yang membanting Wang Wonyan. Momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti pisau yang terkoyak, dan kepala berkelahi bersumpah bahwa dia belum pernah melihat pisau yang begitu mengejutkan dalam hidupnya. Bukan untuk mengatakan seberapa cepat atau kuat pisau ini. Sebagai gantinya, Ren Xiaosu mengenakan setelan khusus yang dibuat untuknya oleh Yang Xiaojin, dan ketika dia memotong, dia terlalu banyak bergerak, dan dia baru saja keluar dari jasnya. Gerakan ini tampaknya terlalu mencolok secara visual. Namun sangat disayangkan bahwa Wang Wonyan jauh lebih sensitif daripada tuan rumah berkelahi.
Sebelum pisau itu tiba, ia telah berubah menjadi asap hitam dan terbang mundur, dan mendarat lebih dari 10 meter jauhnya. Teriakan para wanita dan gadis-gadis muncul di ruang perjamuan. Seseorang bergegas untuk mendukung kepala rumah berkelahi, yang lain segera mengambil mata nyata yang dibawa di pinggang mereka dan bersiap untuk menyerang Ren Xiaosu. Sebagai contoh, dalam jamuan makan malam seperti ini, penyihir biasa bahkan tidak memiliki mata penglihatan yang nyata. Lagi pula, gaun itu sangat pas dan tidak ada tempat untuk mata penglihatan yang sebenarnya. Mereka pada dasarnya disimpan di luar ruang perjamuan. Khawatir bisa mencuri batu. Namun, keluarga berkelahi sedikit berbeda, mereka menganjurkan seni bela diri. Kepala berkelahi juga menegaskan bahwa semua penyihir harus membawa mata sejati sebagai pedang kesatria. Tetapi bahkan sebelum mereka bisa mengucapkan mantra itu, sesosok bertopeng putih jatuh di kandil di atap, dan semua penyihir tertegun satu persatu. Pertempuran antara tergesa-gesa terjadi dalam sekejap, dan tembakan Tuasu begitu tak terbayangkan sehingga tidak ada yang bisa mengucapkan mantra di depannya. Tidak ada yang tahu kapan kedua orang ini menyelinap masuk, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Hanya Wang Wunyan yang membuat gelombang besar yang mengejutkan di hatinya. Sebelum itu, dia minum sekitar 7 atau 8 gelas sampanya, dan seharusnya ada 2 gelas anggur. Jadi itu sedikit membosankan. Tetapi ketika dia melihat penampilan Ren Xiaosu, lapisan keringat dingin tiba-tiba muncul dari punggungnya, dan kemudian dia baru saja sadar. Bagi Wang Wunyan, wajah ini memiliki efek serius. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Ren Xiaosu telah meninggalkan Winston City? Mengapa ia tiba-tiba kembali? Kenapa kamu kembali? Wang Wunyan menelan ludah dan berkata. Kagum, Ren Xiaosu bertanya sambil tersenyum, aku mendengar bahwa teman lamaku juga datang ke negara penyihir. Tentu saja aku datang untuk menemuimu. Kenapa kamu sendirian, Wang Ran? Bukankah dia datang? Wang Wunyan berkata, hanya aku. Mengapa kamu di sini? Ren Xiaosu bertanya sambil tersenyum, rencana baru Wang. Mengapa kamu tidak menyapa ketika melewati bentengku? Bukankah itu agak kasar? Pada saat ini, Su tua di sebelah pertempuran telah berakhir, di ruang perjamuan, kecuali untuk kepala berkelahi, bahkan tidak ada penyihir yang bisa berdiri, dan dia berbaring di tanah. Faktanya, Ren Xiaosu menyukai negara penyihir cukup sedikit. Setelah datang ke sini, semua orang akan memiliki tindakan ekstra untuk melihat mata asli sebelum mereka mulai tangan mereka. Sama seperti tentara dunia tengah mengeluarkan pistol mereka, mereka masih lebih lambat dari dunia tengah. Oleh karena itu, banyak penyihir bahkan tidak bisa mendapatkan mata sejati mereka, dan mereka terpana oleh susu. Di dunia tengah, sebagian besar tentara telah dilatih untuk mengeluarkan senjata dengan cepat. Ren Xiaosu memperkirakan bahwa setelah masalahnya sendiri hari ini. Setelah pelatihan anti-stres dari negara penyihir, ia akan kembali memulai gelombang latihan untuk dengan cepat menarik batu. Di ruang perjamuan, para selebriti dengan hati-hati menyusut di sudut, dan kepala berkelahi telah mengambil pandangan aslinya dan ingin menyanyikan mantra. Ini baru setengah jalan, Oultsu sudah meninju dadanya dengan pukulan. Mantra pihak lain. Kepala berkelahi mundur dan menggertakkan giginya untuk membaca mantra itu lagi, tetapi ia dikejar oleh Su tua dan ditabrak dadanya. Pemilik berkelahi muntah darah, dan seluruh orang gelisah dan marah, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia terganggu oleh Su tua setiap kali dia ingin mengucapkan mantra. Pada saat ini, seorang penyihir yang berbaring di tanah perlahan membuka matanya, dia diam-diam melihat lingkungan sekitarnya. Dia benar-benar terpana tadi, tetapi tampaknya ada penyimpangan di daerah tempat Su memukul, jadi dia bangun dengan cepat. Penyihir itu tidak terburu-buru untuk bangun. Setelah mengalami latihan tempur, dia menyentuh ikat pinggangnya dan diam-diam memegang pandangan yang benar di telapak tangannya. Dia melihat ke arah pemilik rumah dan topeng putih, menunggu saat kedua belah pihak berhenti untuk membaca mantra teknik mengikat bumi dengan cepat. Dan ingin menggunakannya untuk membebaskan pemilik rumahnya. Pemilik berkelahi menemukan ini dengan Yu Guang sejak lama, dan dia merasa lega bahwa anak-anak keluarga yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun tidak memenuhi harapannya. Dan itu memang jauh lebih kuat daripada anak-anak dari keluarga penyihir lainnya. Beralih ke anak penyihir dari keluarga lain,
Saya takut bahwa pertama kali saya bangun adalah berteriak dan berlari dengan liar. Di mana saya bisa setenang anak-anak muda di keluarga ini? Pemilik berkelahi bahkan memikirkannya saat ini. Dia harus mempromosikan pemuda ini di masa depan. Ya, siapa pemuda ini? Kepala berkelahi sedikit tidak yakin apakah ini putranya sendiri atau putra orang lain. Lagi pula, putranya agak terlalu banyak. Pemuda ini juga merupakan sosok pinggiran dalam keluarga dan tidak akrab dengan wajah. Tidak peduli berapa banyak, ketika teknik pengikatan tanah menjadi efektif, keluarga berkelahi akan melawan. Berpikir tentang itu, teknik perbudakan bumi baru saja melilit Lao Su, dan itu pecah. Dan Ren Xiaosu juga terpana, apa itu tadi, mengapa menghilang tanpa kekuatan? Sudahlah, teruslah mengalahkan kepala berkelahi. Pada saat ini, pemilik berkelahi sudah agak konyol, dia tidak tahu monster apa yang ada di sisi yang berlawanan, bagaimana mungkin dia bisa begitu cepat. Tanda seru, sangat kuat. Dia akhirnya mengerti mengapa Wang Wunyan mengatakan bahwa benteng itu adalah musuh utama. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Wang Wunyan mengatakan bahwa selama keluarga Norman dan Tudor menginginkan orang ini, keduanya akan berada dalam masalah besar. Menjadi dekat dengan orang seperti itu adalah bencana bagi semua penyihir. Tidak peduli berapa banyak sihir yang telah kamu praktekkan dan berapa kali kamu telah bermeditasi, selama kamu tidak dapat mengucapkan mantra, maka kamu hanyalah infanteri biasa, tidak ada bedanya. Keluarga berkelahi membencinya secara diam-diam. Penyihir yang datang ke pesta malam ini hanya 1/10. Jika dia memiliki lebih banyak poin, dia tidak akan begitu sombong. Namun, karena pihak lain memiliki kemampuan untuk mengambil nyawanya sendiri, mengapa tidak membunuhnya secara langsung? Meskipun agak memalukan untuk mengatakan ini, kepala berkelahi cukup yakin bahwa pihak lain memang memiliki kemampuan untuk bunuh diri sekarang, tetapi dia hanya tidak ingin membunuhnya. Pemilik berkelahi juga orang yang berdarah. Setelah mengetahui bahwa nyanyian mantra sudah menjadi mimpi, ia hanya melempar mata emas penglihatan yang benar kepada Ren Xiaosu, dan kemudian berteriak. Jika Anda ingin membunuh, Anda harus belajar mendengarkan kehormatan, mengapa mempermalukan saya? Benar saja, Ren Xiaosu memberinya kesempatan untuk berbicara sepenuhnya hanya ketika pandangan yang sebenarnya dibuang. Akibatnya, mata penglihatan benar terbang ke tangan Ren Xiaosu dengan parabola, dan Ren Xiaosu melemparkan mata penglihatan sejati kembali ke tangan kepala berkelahi. Jujur berdiri di sebelah Anda, jaga Norman dan Tudor dengan hati-hati. Pergilah berperang. Keluarga berkelahi membeku untuk sementara waktu. Dia telah mengendalikan keluarga penyihir Tok selama bertahun-tahun, dan itu adalah pertama kalinya dia digunakan sebagai alat. Bekerja sama satu sama lain dan tidak bunuh diri, hanya untuk menjaga keluarga berkelahi melawan Norman dan Tudor. Keluarga berkelahi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ren Xiaosu tidak lagi mengabaikannya, tetapi menoleh ke Wang Wunyan dan berkata, apakah para Wang harus melakukan sesuatu di barat laut, sehingga mereka sangat ingin menyatukan negara penyihir, sehingga negara penyihir hanya memiliki Yuli mengandung kita? Wang Wunyan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sepertinya tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Ren Xiaosu menghela nafas, mengapa kamu harus berperang, apakah kamu tidak rukun? Wang Wunyan berkata, saya baru saja bepergian keluar untuk melihat dunia luar. Bepergian dengan senjata Wang Anda. Bagaimana ini bisa benar di dunia, kata Ren Xiaosu dengan emosi. Saya tahu bahwa Anda adalah seorang diplomat Wang, dan saya pasti tidak akan mengakui apa yang harus Anda lakukan, tetapi saya ingin mengingatkan Anda ya. Anda masing-masing sekarang menentukan nasib puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang. Wang Wunyan menggelengkan kepalanya, orang-orang dari Barrier Alliance telah menderita untuk waktu yang lama, dan hanya penyatuan kembali yang dapat mengubah semua ini. Aku tidak menyangkal pandanganmu, kata Ren Xiaosu, tetapi jika pendekatan Wang saat ini terlalu radikal, bagaimana mungkin perubahan itu tidak dikorbankan dan pertumpahan darah? Wang Wunyan berkata dengan dingin. Pengorbanan orang lain, pertumpahan darah orang lain, suara Ren Xiaosu juga tenang. Saya selalu berpikir bahwa persatuan aliansi penghalang itu benar, tetapi Anda tidak dapat mengkhianati rekan-rekan senegaranya ketika pasukan ekspedisi pergi ke selatan. Tinder adalah musuh Anda,
Tetapi mereka berpegang pada garis bawah mereka dan mengeluarkan darah untuk aliansi penghalang. Mereka harus mati di medan perang, bukan dalam konspirasi. Apakah ada perbedaan? Wang Wonyan berkata, hasilnya bagus, seberapa penting prosesnya. Selain kepala berkelai, Tai King berkata, apa yang kalian bicarakan? Ren Xiaosu meliriknya, dan kemudian Su membawa kepala berkelai ke samping. Lord berkelai. Awalnya dia berpikir bahwa pihak lain ada di sini untuk membunuh dirinya sendiri, tetapi kemudian menemukan bahwa itu bukan. Segera setelah itu, dia berpikir bahwa pihak lain akan mengambil mata keluarga berkelai yang sebenarnya, dan hasilnya tidak sama. Akhirnya, dia pikir dia bisa memasukkan dua kalimat, dan kemudian menemukan bahwa pihak lain bahkan tidak berniat memberinya kesempatan untuk berbicara. Tidak ada negosiasi, tidak ada kritik, tidak ada. Pihak lain yang menahannya berarti Anda diam, tidak ada apa-apa tentang Anda di sini. Tetapi keluarga berkelai adalah protagonis di kota ini. Ren Xiaosu tersenyum kepada Wang Wonyan, ingin menunda waktu. Agaknya, para ksatria pembakaran telah membawa para prajurit untuk mengepung mereka. Para penyihir lain dari keluarga berkelai juga sedang dalam perjalanan, tetapi apakah Anda percaya diri untuk menjaga saya? Kamu tidak bisa menjagaku, kata Wang Wonyan dingin. Sebelum kata-kata itu jatuh, kaki Ren Xiaosu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Wanita-wanita Winston yang bersembunyi di sudut hanya merasa bahwa mata mereka adalah bunga. Remaja yang berdiri di tengah lantai dansa sudah membunuh Wang Wonyan. Semakin cepat Ren Xiaosu, semakin lambat rasanya. Setiap orang tampaknya berada di dasar kolam renang sedalam beberapa meter. Semua orang bergerak perlahan karena ketahanan air kolam. Hanya kecepatan Ren Xiaosu yang normal. Satu sama lain seperti makhluk yang hidup dalam dua dimensi. Pemilik berkelai berhenti berbicara, dan hanya ada satu pertanyaan di dalam hatinya, apakah semua penduduk asli begitu tiran, atau apakah hanya pemuda di depannya yang begitu tiran? Dia melirik Su tua tidak jauh, menggosok jarinya dengan batu delima di ibu jari kanannya. Tetapi pada akhirnya, keluarga berkelai tampaknya menyerahkan sebagian rencananya. Ia memiliki beberapa ide baru. Pada saat ini, ketika Ren Xiaosu tiba di depan Wang Wonyan, sosok Wang Wonyan menghilang seperti asap ringan. Ren Xiaosu memotongnya dengan pisau hitam, tetapi meskipun pisau hitam itu adalah senjata paling tajam di dunia, dia tidak bisa memotong benda-benda tak terlihat. Kemampuanmu untuk melarikan diri benar-benar suatu keharusan, desah Ren Xiaosu. Dia harus mengakui bahwa dia sebenarnya tidak memiliki cara yang baik untuk mengambil Wang Wonyan. Kecuali Wang Yun juga datang ke negara sihir, Wang Wonyan tidak bisa ditangkap sama sekali. Wang Yun, yang bisa mengendalikan udara, adalah musuh alami Wang Wonyan. Asap hitam tidak terus tinggal di aula perjamuan, asap itu keluar dari celah di jendela seperti kerudung tipis dan menyatu dengan malam. Tanpa kata-kata kasar, pertempuran berakhir dengan tenang. Membosankan, Ren Xiaosu menghela nafas. Dia melirik kepala berkelai dan dengan sabar memberitahunya, bertarunglah dengan baik, atau kau akan menjatuhkan kepalamu. Lord berkelai. Ren Xiaosu berjalan keluar dari rumah dengan Su tua bergoyang. Awalnya, dia dengan tenang dan tenang berjalan, tetapi dia pergi tanpa dua langkah, dan buru-buru berlari, takut bahwa orang-orang di belakang akan mengusir mereka. Malam ini, Ren Xiaosu juga kebetulan bahwa pihak lain melakukan serangan diam-diam di pesta. Jika pihak lain benar-benar siap, dia akan merasa tidak nyaman jika satu atau dua penyihir besar mengucapkan mantra mematikan. Secara khusus, para penyihir keluarga berkelai seperti tentara, dan tekad mereka tegas. Malam itu, perburuan besar diluncurkan di kota Winston, tetapi kepala berkelai tahu bahwa tidak mungkin bagi Burning Knight untuk menangkap Ren Xiaosu. Setelah menunggu Xiaosu pergi, dia berdiri di ruang perjamuan untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba memesan. Semua penyihir yang hadir malam ini harus mensubscribe channel Dongeng Donghua dan merahasiakan masalah ini, dan kehormatan keluarga sudah di urutan kedua. Ini untuk mencegah keluarga Norman dan keluarga Tudor dari menyadari kekuatan Xiao Xiao. Wang Wonyan telah menghilang, tetapi kepala berkelai memiliki pengakuan mendalam atas apa yang dia katakan. Biarkan keluarga Norman, keluarga Tudor dan Ren Xiaosu bermusuhan, sehingga keseimbangan kemenangan dapat dimiringkan ke keluarga berkelai.
Untuk tujuan ini, dia bahkan membiarkan para ksatria yang terbakar memblokir seluruh rumah Winston, kecuali untuk para penyihir dari keluarganya sendiri. Semua orang yang telah menyaksikan masalah ini malam ini harus ditempatkan di bawah tahanan rumah sampai akhir perang. Keluarga Berkeley mengklaim sebagai generasi burung hantu, dan jika mereka mengalami hal seperti itu, mereka hanya tidak akan bisa marah. Dan mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memulai perang saudara ini. Sebagai kepala keluarga penyihir terkemuka, ia telah lama belajar untuk meninggalkan keuntungan dan kerugian pribadi dan selalu mempertimbangkan hal-hal berdasarkan minat. Dalam perang ini, keterlibatan pasukan Cina dan Turki tentu saja akan meningkatkan variabel, tetapi jika digunakan dengan baik, keluarga Berkeley dapat mengambil manfaat darinya. Kepala Berkeley berpikir bahwa sudah ada keputusan di sini. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari tembok kota yang jauh, raungan dan kekacauan bercampur, dan para ksatria yang terbakar di luar halaman manor juga keributan. Semua ini terdengar seperti, dinding kota Winston telah runtuh lagi. Lord Berkeley, apa yang saya... Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau, di Yisulai, di channel, Dongeng Donghua. Dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.